Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak gambarnya, Pak? Ini besar. Ini. Saya sih. Ya, baca. Dan arti. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, umat sekalian, sahabat penggam Quran yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita sangat layak bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, keimanan, ya, kesehatan, dan juga waktu luang kita untuk kemudian bisa kita maksimalkan ke depan di dalam tafakuh fidin, ya, kesempatan kita untuk belajar. Dan insya Allah sesuai dengan player yang sudah disebar, kita akan melanjutkan kembali kajian untuk kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi kitab ini adalah kitab produk ulama terdahulu sebagai intisari dari kitab Ihya Ulumuddin yang mungkin sudah kita kenal pengarangnya, Syekhul Islam sahabat Al-Imam Al-Ghazali. Dan kemudian kitab ini diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkaskan kembali, ya, oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga perjalanan kita ke depan sinyalnya lancar dan kemudian bisa berbuah ilmu yang bermanfaat. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dalam judul kita, kita akan membahas tentang seputar masalah rezeki. Jadi rezeki itu Allah bedakan antara rezeki yang halal dan haram. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita akan membahas dulu sesuai dengan penjelasan di kitab ini tentang fadlu, ya, fadlu kasbu rezeki, tentang keutamaan seorang muslim di dalam mencari rezeki. Biasanya mencari rezeki itu adalah satu perkara yang sudah sangat dianjurkan sekali dalam agama ini, ya. Di sini disebutkan, ya, penulis kitab mengambil satu ayat, ya, di dalam surat yang insyaallah sudah kita hafalkan, surat An-Nahl ayat 11, wa ja'alna nahara ma'asy, ya, dan kami jadikan siang untuk apa? Mencari rezeki. Kita coba Atas yang kita Allah berikan kesempatan untuk kita gunakan sebaik-baik di dalam kasbu rezeki, ya, mencari rezeki. Maka Allah mempergilirkan ikhtilaf laili wan nahar, ya, gilirkan siang dan malam, kemudian malamnya nanti untuk istirahat, ya, dan beribadah, lalu kemudian siangnya kita gunakan untuk apa? Mencari rezeki. Karena dalam Islam itu urutannya adalah apa? Waqtilafil laili wan nahar, ya. Jadi Allah pergilirkan malam menuju siang. Maka kita hitungnya dalam Qamariyah itu adalah maghrib itu tanggal pertama, ya, tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Muharram itu dari maghrib. Karena dihitung dari malam menuju siang. Kalau kita kalender Masehi, ya, kita menghitung dari malam. Nah, ini sedikit berkebalikan. Tapi di sini Allah jadikan malam itu memang kita gunakan untuk istirahat, dan disitulah kemudian kita bisa memaksimalkan, ya, sepertiga malam kita bisa berdoa untuk keperluan siangnya, sehingga kalau kita tertibkan urut-urutannya sesuai dengan tata urutannya, memang sangat tepat sekali, ya, malam itu
kita gunakan hajat kita untuk meminta kepada Allah, kemudian kita berikhtiarnya, actionnya itu ketika siang, ya, dengan doa semalam lewat tahajud kita, atau mungkin yang nggak sempat tahajud bisa lewat doa di duha kita, maka semoga siangnya bisa kita mendapatkan rezeki yang Allah berkahi dan Allah limpahi dengan keberkahan di dalamnya. Kemudian di sini disebutkan juga oleh penulis kitab, wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Tapi sayangnya ya, ketika Allah jadikan siang itu untuk bekerja, sedikit sekali dari kita yang masih bisa mengambil rasa syukurnya, ya. Kadang siang itu tidak cukup ya untuk kita batasi mungkin sampai sore, kemudian kita bisa pulang ke keluarga masing-masing. Kadang sampai malam bekerjanya, ya. Maka kadang-kadang kita ini kalah dengan burung, ya. Kalau burung, ya, Rasulullah gambarkan di dalam salah satu hadis dari hadis Umar bin Khattab, ya. Jadi tahdu khimasan wa taruhu yatanan, ya. Jadi burung saja itu pergi ketika pagi dalam keadaan khimas, ya. Perutnya kotor, ya. Batnuhu kalian, ya. Tetapi ataruhu biatanan, ketika sore burung-burung itu sudah bisa kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang dan masih bisa menyuapi kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan siklus yang sangat ideal, ya, siklus yang sudah sempurna pada hewan-hewan yang Allah ciptakan keteraturannya. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak mencukupkan di waktu siangnya untuk bekerja, ya. Sehingga kadang-kadang mereka menggeser ke malam, sehingga fenomenanya adalah banyak sekali sekarang orang ketika malam masih bekerja, ya. Sehingga terkadang mereka merubah malam juga menjadi siangnya, ya. Sehingga kesempatan istirahat itu sangat berkurang. Padahal di dalam satu riset penelitian, Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Ternyata ketika malam itu sel tubuh kita ini beristirahat, ya. Karena tidak adanya matahari, maka sel ini kemudian sistem saraf parasimpatinya itu mampu merefresh sel-sel tubuh yang saat itu lelah atau rusak, ya, pada hari itu. Tapi dengan proses tidur di malam tidak ada sinar matahari, karena sistem saraf parasimpatik ini ketika ada sinar matahari dia akan karena sistem saraf adalah sistem saraf kesadaran, ya, dia akan bekerja, ya. Ketika dia bekerja, kalau ada cahaya maka kesempatan tubuh untuk di refresh atau diperbaiki maka menjadi berkurang, ya. Maka kalau kita tidur di waktu malam dengan full, ya, seperti Nabi dari Isa, tentunya banyak sekali sel-sel tubuh yang bisa di-refresh, menjadi diperbaiki. Nah, ini bisa didapatkan dari orang yang sering bisa tidur di tepat waktunya, itu baik itu di jam 10-an atau mungkin awal malam dan sebagainya, sesuai dengan kesibukan masing-masing. Ya, ya. Kemudian dalam keutamaan mencari rezeki ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, ya, yang masyhur. Disebutkan di dalam salah satu terangan riwayat Bukhari, ma'akala ahadun tu'aman qattun khairun min ayyakula min amali yadihi, ya. Tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan, satu rezeki yang hal itu dinilai paling baik untuk dirinya adalah dari rezeki yang dia makan lewat yadihi, dari tangannya, ya. Mungkin seorang petani, dia ke sawah, ya, mencangkul, kemudian padinya panen dan dia bisa makan dengan hasil jerih payah, itulah rezeki yang terbaik. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi, ya. Karena Nabi Allah yang bernama Daud itu juga makan dengan hasil dari tangannya sendiri. Ya. Siapa itu Nabi Daud dan apa usahanya? Ada yang kenal? Ya, Nabi Daud adalah seorang zarot, ya. Zarot itu adalah ahlul tukang besi, ya. Dan ini nanti bisa kita lihat di dalam keterangan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas menjelaskan di dalam penjelasan kitab ini, karena Adam alaihissalam harrasan, ya. Bahasanya Nabi Adam adalah
seorang petani. Ya. Wa Nuhun najjaron. Nabi Nuh adalah seorang najjar, tukang kayu. Wa Idrisu hayat, dan Nabi Idris adalah seorang penjahit. Wa Ibrahimu walutun zarra'aini. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ya, ini adalah nabi yang hidup sezaman sebenarnya, ya. Adalah apa? Zarra'ain, yaitu apa? Dua orang yang mengolah sawah, ya, mengolah tanah, zara', ya. Ada istilah man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam yazra', maka yahsud, dia akan memanen. Zarra'ain. Wa salihun tajir, dan Nabi Saleh adalah seorang pedagang, seorang businessman kalau sekarang, ya, pengusaha. Wa Dawudu, ya, Zarrat, ya, yaitu seorang Dawud itu adalah seorang tukang apa? Tukang pandai besi, ya. Wa Musa wa Su'aib wa Muhammad sallallahu ta'ala alaihim wassalamuhu ru'atan, dan Nabi Musa, Nabi Su'aib, dan Nabi Muhammad, mereka bertiga adalah apa? Seorang ru'at, yaitu para pengembala, ya. Nabi Musa dengan tongkatnya itu aslinya dipakai untuk apa? Mengait daun-daun yang untuk memberi makanan hewan-hewan yang kemudian kemudian hari bisa menjadi mukjizat untuk berubah menjadi ular, dan bisa juga apa? Membelah Laut Merah, ya kan? Nah, dia dengan tongkatnya memang dia seorang apa? Pengembala. Ya, jadi tongkatnya tongkat biasa, tidak ada nilainya. Tetapi ketika Allah jadikan itu mukjizat, itu bernilai. Nah, dia seorang pengembala, ya. Intinya dia punya tongkat. Kemudian juga Nabi Su'aib, ya, yang tinggal di, dia mengatakan di sebagian mufassir di daerah Madian, ya, seorang pengembala, dan Muhammad juga seorang pengembala, ya. Ini menunjukkan, ya, ya, semua nabi itu adalah apa? Punya apa? Pekerjaan atau profesi. Selain kalau kita istilahkan dia kan profesi sebagai nabi, salah, ya. Maksud saya nabi itu bukan profesi. Nabi itu adalah keistimewaan yang Allah pilihkan kepada hamba tersebut. Maka nabi itu bukan profesi. Nabi tetap manusia dan dia bekerja untuk keluarganya, ya kan? Maka di sini tadi diterangkan ada yang menjadi tukang batu, ya, tukang jahit, ya kan? Ada ru'at, tukang, ya, pelihara kambing, tukang angon, gitu kan? Subhanallah, ya, semuanya mereka bekerja untuk apa? Mencari rezeki yang Allah berikan. Karena rezeki itu adalah bagian dari kasbut, sesuatu yang harus dicari. Termasuk Allah memasukkan jodoh adalah rezeki, kasbun juga. Nah, ini menunjukkan semuanya punya pekerjaan, ya, tukang walaupun sekadar tukang, ya. Nah, kalau kita ini kira-kira apa ini? Nah, kita ini sekarang sebagian dari anak-anak remaja, kita sekarang lebih sering apa? Menjadi tukang tektokan, ya. Ya, ini TikTok, ya, tukang TikTokan, ya. Ini fenomena sekarang. Jadi harusnya tidak seperti itu, ya. Mungkin mereka karena punya waktu longgar, ya, masa pandemi, depan HP, ya, bikin konten-konten di TikTok, ya. Selama itu bagus sebenarnya, ya, kembali kepada niatnya. Tetapi kalau bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, ya. Nah, ini menunjukkan tadi gambaran-gambaran tadi bahwasanya kita ini Allah perintahkan untuk apa? Untuk mengais rezeki, ya, mengais rezeki. Bahkan disebutkan di dalam satu keterangan asar, ya, tolabul halal jihad, ya. Bahkan mencari rezeki yang halal itu bagian dari jihad. Hanya saja keterangan hadis ini boleh dipakai sebagai fadilatul amal, ya, keutamaan amal, karena hadis ini derajatnya dhaif saja. Tapi ini menunjukkan banyak sekali anjuran-anjuran, ya, ya, anjuran-anjuran dari zaman dulu bahwasanya mengais rezeki, ya, itu adalah bagian suatu yang apa? Diperintahkan. Kemudian, ya, bahkan ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan, ya, dari Nabi sendiri. Bahwasanya Nabi pernah menyatakan innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, ya. Bahwasanya Allah telah menjadikan rezekiku itu apa? Di bawah apa? Naungan tombakku. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya, ya, ketika zaman terdahulu orang-orang lapar, maka mereka berburu dengan tombaknya,
Sehingga ada istilah seperti ini, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Jadi Allah menjadikan rezeki itu lewat jalur apa? Ujung tombak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu memang sesuatu yang harus kasbun, ya, diusahakan dan dicari, ya, meskipun lewat apa? Berburu, ya, dan lain sebagainya. Teman sekalian, sahabat bintang Quran yang dirahmati Allah, dari kesempatan ataupun tugas kita dalam mengais rezeki tadi, tentunya meskipun itu adalah sesuatu yang diperintahkan, tetap kita harus apa? Memperhatikan hal-hal yang dibenarkan agama. Ada beberapa syaratnya, ya. Dan ketika kita keluar dari kriteria-kriteria agama ini, kita bisa masuk pada perkara yang Allah bisa jadi apa? Haramkan atau Allah tidak ridho. Nah, apa saja kriteria tadi? Nah, wal yakun al-aqdu alladhi bihi al-iktisab jami'an li umur arba'ah. Jadi dalam kita mendapatkan satu rezeki, ya, mungkin kita berdagang, mungkin kita berjualan, ya, maka hendaknya di dalam mengais rezeki lewat pintu perdagangan atau berjualan dan sebagainya tadi, ya, contohkan kita di sini berdagang, maka paling tidak harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah as-sihah, ya. Sihah bukan artinya sehat, ya, tapi di sini adalah sah secara agama. Wal adil, dan harus apa? Adil, tidak ada hal yang dirugikan salah satunya. Ya. Kalau bisa semuanya apa? Untung, ya. Kemudian al-ihsan, yang mengandung nilai kebaikan. Was-safaqah ala din, dan senantiasa menghadapkan agama. Misalnya ketika ada orang dagang, maka ketika ada adzan, ya, di waktu Jumat misalnya, ya, wa idza nudiya lis-shalah li yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Setelah apa? Dengan kepada Allah, lalu kemudian toko-toko tadi ditutupnya. Ini bisa dilihat gambarannya di negeri Timur Tengah sana, khususnya apa? Di Kota Mekah dan Madinah. Ya. Nah, ya, ini tidak bisa kita bahas semuanya. Kita hanya membahas satu poin saja, ya, sebelum nanti kita masuk setelah fadilah tentang keutamaan bagi rezeki. Kita akan masuk ke pembahasan rezeki halal dan rezeki yang diharamkan. Tetapi di sini ada poin yang penting, ya, di dalam akad. Ya. Kita harus paham bahwasanya segala sesuatu yang kita muamalahkan dengan manusia itu tergantung apa? Akadnya. Nah, akadnya ini sah dan tidaknya harus kita penuhi. Jadi misalnya seseorang yang memberikan uang kepada orang lain, perbuatannya bentuknya memberikan uang, ini sangat tergantung pada akadnya. Akadnya apakah dia memberi, akadnya apakah dia meminjami, akadnya apakah dia bertransaksi sebagai bentuk apa pembelian misalnya, ya, memberikan uang kemudian dia menerima barang dan sebagainya, atau dia bersedekah. Maka perbuatannya sama tapi dihukuminya berbeda karena akan sangat tergantung oleh akad. Nah, akad ini memiliki kriteria, di antaranya adalah harus sah secara agama. Maka di dalam kesahannya ini, ya, di dalam akad, ya, atau muamalah itu hendaknya dilakukan bagi seorang yang berdagang misalnya, Allah yu'amila al-majnun, ya, tidak boleh dia berakad dengan orang yang tidak punya akal, ya, sehingga orang gila itu tidak sah akadnya, ya, li'annahu ghairu mukallaf, karena orang gila itu tidak dibebankan dia untuk ibadah, ya, termasuk ibadah mencari rezeki, ya kan, sholat saja dia tidak dibebankan ibadah, maka fala yasubu, maka jual belinya tidak sah. Kemudian wala yu'amilul abdu ila an ya'lama annahu ma'dunun lah, ya, dan tidak sah berjual beli dengan seorang budak. Kalau pembantu berbeda, ya. Proses mendapatkan budak dengan proses memiliki pembantu itu dalam Islam hukumnya berbeda. Nah, tetapi kalau kita berjual beli dengan budak itu tidak sah kecuali setelah budak itu dapat izin dari tuannya untuk membeli sesuatu. Karena budak itu adalah milik tuannya, baik semua harta yang dia miliki, ya. Ya, misalnya dia punya makanan atau uang, ya, dari dia menemukan sesuatu, dia tetap statusnya apa? Milik tuannya. Maka
di dalam bertransaksi dengan seorang budak harus dapat izin dari tuan. Wa kadzalika as-sabi la yu'amilu ila an yakuna qad adinal al-ab awil wasi, ya. Demikian bertransaksi dengan anak kecil, ya, itu tidak sah kecuali setelah dia mendapatkan izin dari orang tuanya, ya, atau wasi, atau orang yang menjadi apa, yang diwasiati untuk mengurus dia, ya, kafil yatim dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena anak kecil termasuk fayasiru bimanzilatil abi al-mahdumah, karena anak kecil kategorinya masuk apa? Seperti budak, ya, harus mendapatkan izin ketika dia apa? Berjual beli. Nah, tetapi di sini ada masalah khilaf, ya, tentang kebolehan dan ketidakbolehan, ya. Wa inda Syafi'i, ya, di dalam pandangan 4 mazhab, di dalam mazhab Syafi'i, ya, misalnya itu memang anak kecil tidak boleh berjual beli, ya, tidak sah. La tasihu uqudus shabi, ya, tidak sah jual belinya seorang anak kecil. Wa muamalatul a'ma indana, ya, menurut mazhab kami orang buta juga tidak sah. Nah, tetapi di sini, ya, berbeda dengan mazhab yang lain. Artinya mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ya, jumhur ulama menyatakan boleh, ya. Anak kecil itu apa? Berjual beli boleh, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa? Innamal bai'u antarodin, ya. Hadis ini lewat Ibnu Majah dan Baihaqi, bahwasanya sesungguhnya jual beli itu haruslah cukup memberikan keridhaan. Ya. Jadi ketika orang yang berjual beli, ya, dengan anak kecil ternyata ridho dengan uang yang dibawa, maka itu sudah sah. Dan kalau misalnya anak kecil ini dilarang, tentu anak-anak di TK misalnya, ya, ketika dia ingin beli, ya, dari makanan, ketika dia lapar, ketika istirahat, tentu kalau tidak sah, maka gimana, gitu kan? Atau anak-anak sekarang yang terkadang mereka harus membantu orang tuanya, anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, yang belum mukallaf, kelas 4, 5 misalnya, laki-laki yang pada saat dia harus membantu orang tuanya menyemir sepatu, ya, atau mungkin bekerja sebisa mereka, maka ini kalau tidak sah maka transaksinya diharamkan, ya kan? Maka dalam jumhur ulama itu dibolehkan untuk bertransaksi, ya, termasuk orang buta, ya, termasuk orang buta boleh berdagang, ya. Salah. Kenapa? Alasannya karena ada tarodin, ya, ada keridhaan di situ. Selama orang buta ini apa? Mampu mengetahui dengan indera perabanya, ya, jualan kerupuk dan sebagainya misalnya, dia mengetahui jenis barang yang dijual dengan yang akan diterima. Maka di sini memang diminta untuk saling jujur, ya, karena orang kita sekarang dengan indera perabanya, penciumannya, dia mampu mengetahui, oh ini nanas yang dibeli, oh ini beras, ya, yang dibeli tidak bau, tidak rusak dan sebagainya. Ini dalam pandangan mazhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut mazhab Syafi'i tidak sah karena di situ menurut mereka karena kusurul asobi wal a'ma idrakul jayyid barodi, karena keterbatasannya seorang anak kecil dan orang yang buta itu untuk mengetahui terhadap satu benda yang dia baik atau rodi, atau baik atau buruk, ya. Maka fayakunu mahal akdi, ya, binisbatilahu majhulan, maka menjadikan benda yang akan dimiliki menjadi suatu yang majhul, ya, yang tidak bisa dikenali, ya. Ini menjadikan akadnya nggak boleh. Nah, ini bisa juga dilihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar matan Abu Suja, ya. Tetapi nanti di kitab Kifayatul Akhyar diterangkan dalam mazhab Syafi'i masih dibolehkan, ya. Ini ada keterangan seperti itu. Di dalam transaksi seorang anak kecil misalnya atau orang buta, ya, untuk membeli sesuatu, tapi dengan syarat, ya, itu dalam benda-benda fil umur al-yasirah, dalam benda-benda yang sepele yang dibeli. Misalnya anak kecil beli
permen, beli roti, ya, bukan beli mobil. Ya. Kalau beli mobil, beli rumah, maka ini kalau dalam mazhab Syafi'i harus apa? Diwakilkan oleh orang yang lebih dewasa. Ya. Nah, ini tentang pandangan fikih, tentang apa? Akad, ya, akad terhadap pelaku orang yang ingin berdagang atau mencari rezeki. Syarat sahnya. Kemudian syarat sahnya dalam berdagang juga harus memenuhi al-maqud alaih, benda yang diperjualbelikan itu apa? Bendanya muayyan, jelas. Ya. Nah, kemudian apa? Wa al-maqsud naqluhu, yaitu benda yang bisa apa? Dipindahkan. Tidak boleh benda itu apa? Nggak bisa dipindahkan. Ya, misalnya kalau kita beli rumah, ya kan? Maaf ya. Kalau kita beli mobil, ya itu kan bisa dipindahkan. Ya, maka kita bisa menempatkan bendanya ada di dalam atau HP dan sebagainya. Nah, kalau rumah gimana? Ya rumah di situ. Ya. Intinya tidak rusak. Ya, kemudian bendanya jelas. Kalau rumah kan jelas. Ya. Tapi kalau bendanya tidak jelas, maka hukumnya tidak jelas. Seperti berjual beli burung yang lewat di atas kita, walaupun jumlahnya banyak di kebun kita. Saya jual burung-burung merpati ini, ya sebanyak di kebun ini, nggak boleh, ya, karena di situ apa? Bendanya tidak muayyan, tidak jelas. Ya. Meskipun juga bisa dipindahkan, tapi tidak terpenuhi dalam bendanya tidak jelas. Ya. Atau benda-benda yang diharamkan, ya, seperti beul kalbi, jual beli anjing, itu nggak boleh, ya, karena bendanya najisul ain, ya, secara zatnya adalah apa? Terlarang. Maka ketika kita memperjualbelikan hal seperti ini, tentu apa? Menjadikan hukumnya haram. Seperti berjual beli alat minuman keras, ya, atau as-surah al-masnu'ah minatin, ya, seperti benda-benda yang bisa dibentuk, ya, dari tanah ataupun dari batu seperti arca, patung, ya, dan sebagainya, ini nggak boleh. Ya, jadi benda-benda yang tadi al-maqud alaih harus memenuhi syarat-syaratnya tadi. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lafaz, ya. Maka lafaznya harus terpenuhi ijab dan qabulnya. Ya. Dan di dalam ijab ini yang memberikan adalah orang yang terjual, ya, atau pedagang. Kemudian ya monggo Bu El mau Isa dulu. Kemudian yang qabul yang menerima. Baik. Nah, ini untuk berkaitan tentang syarat sah jual beli. Ya, nanti keterangannya sangat banyak sekali di dalam kitab fikih. Karena kitab ini berkaitan dengan tentang masalah tazkiyah, jadi kita larinya nanti ke masalah tazkiyah. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kewajiban di dalam mencari rezeki yang halal, jangan haram. Nah, di sini kenapa? Ya, kenapa kita harus mencari rezeki yang halal dan haram, dan apa pengaruhnya kepada kesehatan, kepada pembentukan kepribadian keluarga dan anak-anak, ya, dan sebagainya, bahkan berkaitan dengan doa istajabahnya kita. Nah, kita akan dengarkan setelah menyimak adzan yang ada di sekitar Cipayung sini, ya. Barangkali di tempat yang sama sudah mendengarkan adzan. Tafadhal, ya, tafadhalu antasma'u nida al-adzan. Silakan didengarkan dulu untuk 1-2 menit ke depan.
Baik. Baik. Baik, 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 ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan untuk ujian kita. Untuk poin berikutnya yang perlu kita ketahui dari pembahasan adalah kasbu rizqil halal wal haram, ya. Nah, kasbu rizqi al halal. Jadi kewajiban kita untuk secara yang akan kita cari, hendaknya kita mencari rezeki yang Allah halalkan, ya. Karena mencari rezeki yang halal ini adalah fardun ala kulli muslimin, ya, telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang beriman, ya. Karena di dalam keterangannya banyak sekali, ya, bahasanya Allah menyuruh kepada kita untuk memakan sesuatu yang baik-baik, ya. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah menyatakan ya ayyuhar rasul, ya, wahai para rasul, artinya dari sejak zaman Nabi terdahulu sampai Nabi kita Muhammad, ya, Allah menyuruh untuk kulu minat thayyibat wa'malu shalihah, ya, untuk makanlah dari perkara dari benda-benda yang baik. Artinya profesinya juga harus baik, ya. Karena seorang itu dalam masalah harta, ya, disebutkan di dalam satu hadis tentang peristiwa di padang mahsyar, la tazulu qadama abdin, ya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang, ya. Jadi la tazul itu artinya apa? Tidak akan bergeser, itu artinya tentang salah satunya adalah tentang hartanya, ya. Dari mana dia dapatkan, wa ilaina anfaqahu, kemana dia belanja. Maka di sini dari mana kita mendapatkan dari pekerjaan, maka kita harus mencari yang betul-betul halal, ya. Nah, disebutkan di dalam hadis, ya, riwayat Nu'man bin Bashir, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umrun mustabihat, ya. Jadi karena yang halal itu jelas dan haram itu jelas, maka perkara yang samar di antara keduanya dianggap apa? Perkara yang subhat, perkara yang masih samar. Tetapi perkara subhat ini
juga harus di dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan harus dihindari, ya. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, maka dia jatuh pada perkara yang diharamkan. Ya, maka termasuk sadud dara'i, ya. Orang yang beriman untuk apa? Untuk menjaga dari perkara yang mutasabihat. Ya, perkara mutasabihat itu adalah perkara yang halalnya itu belum jelas, haramnya juga belum jelas, dan kita tidak menetapkan pada salah satunya, maka akan menjadi apa? Subhat. Nah, tetapi kalau kita kemudian mengambilnya, itu akan jatuh pada perkara yang hak, ya, karena tidak jelas, ya kan? Perkara subhat ini, ya. Nah, orang beriman itu ternyata dalam kategori kasbun, rezeki itu dibagi menjadi 3, ya. Halal, haram, dan subhat. Ya. Subhat harus dihindari, haram jelas harus dihindari. Sehingga pilihannya hanya satu saja, ya, untuk mencari yang betul-betul halal. Ya. Karena di sini ya sesuai dengan keterangan tadi, bahwasanya Allah telah memerintahkan para rasulnya untuk, ya, memakan makanan yang thayyibat. Ya, thayyibat ini dalam soal tadi, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah at-ta'am al-halal, ya, semua makanan yang Allah halalkan. Ya. Maka itulah yang harus apa? Dicari. Ya. Nah, dan di sini menariknya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholih. Di sini Allah sandingkan, ya, antara perkara makan, ya, makanan yang halal dengan beramal soleh. Ini maknanya apa? Ya. Maknanya di dalam tafsir Katsir menunjukkan bahwasanya makanan yang halal itu ada pengaruhnya kepada apa? Amal kesalehan kita. Ya. Maka pertama kita urutannya apa? Suruh makanan yang halal, makanlah yang halal, cari pekerjaan yang halal, kemudian makanannya didapat jadinya halal. Kemudian wa'malu sholih, kita disuruh beramal soleh sesudah itu. Ini mengindikasikan bahwasanya amal soleh itu, ya, itu bisa dapat apa? Bisa kita kerjakan atau kita dapatkan setelah kita apa? Bisa mengonsumsi makan yang halal. Maka kalau dibalik, ya, mafhum mukhalafahnya, seseorang yang bisa jadi, ya, kadang malas beribadah, sudah makan setiap hari, tetapi kok malas beribadah, maka ini menjadi tanda, ya, kata Ibnu Katsir, bisa jadi makanan yang kita konsumsi ini apa? Belum terjaga kehalalannya. Bisa jadi kalau haram kita tidak memakan, misalnya daging apa? Daging babi atau daging kucing, itu pasti kita nggak mau makan. Tetapi perkara subhat, ya, bisa jadi masih ada di sekitar di situ, sehingga kita di dalam apa? Dikatakan barang siapa yang jatuh pada perkara subhat, jatuhlah pada perkara yang Allah haramkan, ya kan? Ya, dalam hadis Nabi di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Ya. Nah, ketika seorang banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal, maka itu sangat besar sekali pengaruhnya kepada apa? Amal kesalehan kita. Maka kalau amal soleh kita kok untuk ngaji Quran, ya, berat, ya, habis makan langsung pengennya apa? Nonton TV atau makan HP terus tidur. Nah, ini mengindikasikan bisa. Jadi ada satu hal yang harus dievaluasi. Ya. Ya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, ya ayyuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Sesungguhnya, ya, Allah itu baik dan tidak akan menerima dari sesuatu yang baik. Jadi ternyata ketika seorang itu mengkonsumsi suatu perkara yang, ya, dari makanan halal, ya, dia mendapatkannya halal, ya, maka ketika kita suatu saat berbuat baik, maka Allah hanya menerima dari sesuatu yang berasal dari kebaikan. Ya. Nah, kemudian hadis ini berlanjut, ya, dari hadis Abi Hurairah tadi, summa
ya, dzakara rajul yutilu safar as'asu akbar, ya, as'asa akbar. Kemudian Rasulullah menyebutkan pada saat itu disebutkan ada seorang laki-laki yang yutilu safar, dia habis dari selesai bepergian yang sangat jauh, as ya, pakaiannya sangat lusuh, wa akbar, dan penuh dengan debu. Yang namanya berjalan di padang pasir itu sangat identik dengan debu-debu yang berterbangan. Yang mudu yadai ila sama, dia senantiasa minta ya hajat dia kepada Allah dengan cara mengangkatkan tangannya ke langit. Ya Rob, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika. Hadis riwayat Muslim. Dia menyebut Allah dengan lafaz ya Rob, ya Rob, ya, dan dia meminta hajat-hajatnya. Nah, tapi kata Nabi, sementara dia makanannya itu haram, wa masrabahu haram, minumannya juga haram, ya. Dan pakaian yang dikenakan juga haram, ya. Maksudnya haram itu pakaian itu bukan pakaian yang bikin kulit hewan yang najis, ya, tapi dari cara memperolehnya itu haram, ya. Karena dikatakan haram itu bisa haram secara hissi, secara bendanya, juga haram secara syar'i, secara proses yang syariat menganggapnya itu sebagai satu perkara yang tidak dibenarkan dalam cara memperoleh. Jadi hissi dan syar'i. Ya. Nah, ketika orang itu ternyata makanannya diperoleh dari sesuatu yang Allah haramkan, ya mungkin dengan cara menerima suap, ya. Ya, dia menjadi seorang hakim, ya, atau menjadi seorang pemimpin di lingkungannya, kemudian agar seseorang misalnya dimudahkan sehingga dia minta memberikan sesuatu, ya, dengan memberikan gratifikasi dan sebagainya, maka ini adalah rezeki yang Allah haramkan secara syar'i. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi disebutkan, ya, hadis dari Abu Hurairah, la'anallahu ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Allah melaknat, ya, Allah dengan lafaz Allah, ya. Karena di sini ada dua hadis dari Amr bin Abdullah, ya, dalam lafaz Amr bin Abdullah, la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtasi. Ini lafaznya hampir mirip, ya. Tapi lafaz pertama diartikan la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat rasi, orang yang menyuap, wal murtasi, orang yang menerima suap, fil hukmi, dalam satu urusan perkara yang dia putuskan. Dan yang perkara yang diputuskan itu tidak selalu melulu dia seorang hakim, ya. Dia seorang kepala sekolah, dia seorang yang memiliki kewenangan. Sehingga kemudian kemudian orang yang menyuap tadi diterima. Ya. Jadi suap itu adalah perkara yang mendapatkan laknat. Ya. Kalau lafaz yang kedua, la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtasi. Rasulullah sendiri, ya, melaknat juga penyuap dan yang disuap. Ya. Jadi kalau suap, ya, itu kan kalau nyuap itu kan boleh, ya, kalau ibu menyuapkan makanan kepada anaknya. Tapi yang dimaksud di sini suap itu adalah orang yang menerima uang ataupun benda yang bernilai, ya. Nah, ini yang menurut agama adalah perkara yang dilarang karena itu mengandung penzaliman, ya, bagi orang lain yang bisa jadi lebih kompeten ternyata tidak diterima. Maka secara syar'i, ya, mungkin bendanya itu uangnya ya 100.000, 1 juta, itu uang yang ya tidak ada hukum keharaman secara zatnya, secara hissinya, ya, bukan uangnya itu kecampuran dengan kotoran hewan ataupun jilatan anjingnya, tapi secara syar'i uang itu adalah haram. Karena karena secara hukum ada proses suap di situ, sehingga secara syar'i menjadi uang itu haram. Nah, orang-orang yang kemudian dengan uangnya tadi dia makan, dia minum, kemudian dia memakai pakaian dari uang didapat dari suap ataupun korupsi misalnya, wagu dia bil haram, dan dia bahkan perutnya saat itu dikenyangkan dengan perkara yang haram, ya, fa'ana yustajabu lidzalika. Maka dalam hadis Nabi tadi, maka bagaimana
doa itu bisa dikabulkan untuknya. Ya. Jadi ternyata makanan ya, itu selain tadi punya pengaruh kepada ibadah, ya kan? Amal-amal soleh kita, ternyata di dalam hadis-hadis ini kalau kita simpulkan, ternyata makanan yang kita konsumsi ya, yang tidak tidak sah atau bernilai haram secara hissi, secara bendanya, ataupun secara syar'i, secara hukum cara memperolehnya, itu punya pengaruh kepada kesungguhan kita di dalam beramal soleh. Kemudian juga di dalam keterkabulan doa. Maka ini adalah satu hal yang harus kita perbaiki, ya, harus kita evaluasi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika ya di kitab ini saat itu adalah seorang sahabat yang terkenal doanya ya. Saat dia itu datang kepada Nabi ya, ingin mendapatkan doa yang mustajab, apa yang dikatakan Nabi kepadanya. Jadi ruya ana saat sa'ala Rasulullah ya an ustajab da'watahu. Satu ketika saat datang kepada Nabi agar Nah, kalau seorang sahabat itu mintanya sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dia tidak minta uang kepada Nabi. Ya. Tapi dia minta dimustajabkan doa. An ustajab da'watahu. Ya. Maka apa yang dinasihatkan Nabi? Coba kita dengarkan baik-baik. Faqala lahu. Ya, Nabi berkata kepada Sa'ad, atib tu'mataka. Tu'mah, ya. Perbaikilah suapan makanan. Atib, ya. Dari kata toyib, ya. Artinya ya halkan, ya. Isi dari suapan makanan. Tustajab da'watuka. Niscaya doamu akan mustajab. Dan ini terjadi pada saatnya. Kalau dalam redaksi lain Allahumma sadid romyahu, ya Allah, ya tepatkanlah setiap panahannya saat dan kabulkanlah dan mustajabkan istajib da'watahu, mustajabkan doanya. Maka satu ketika perang, saya adalah seorang yang ahli memanah. Dia kalau memanah itu selalu tepat. Kemudian dia kalau berdoa juga selalu tepat. Maka kemudian di dalam satu sejarah yang panjang, ketika ada peperangan antara ada peristiwa Siffin dan Jamal, ada peperangan antara pihak Ali dengan Aisyah, Ali dengan Muawiyah. Saat ini termasuk sahabat yang ingin menjaga sahabat-sahabat yang lain dari doanya. Karena ketika misalnya saat itu mengumbar doa mustajabnya, misalnya kalahkanlah musuh ini. Padahal saat itu para sahabat sedang saling berperang. Ya. Maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang merugikan sahabat yang lain. Ya. Maka pada saat terjadi fitnah di kalangan para sahabat saat itu sepeninggal Nabi, saat pada saat itu beruzlah, mengucilkan dirinya. Ya. Dan dia berpesan kepada keponakannya agar jangan mengabarkan peristiwa yang terjadi hari itu kepada dirinya, karena dia khawatir lisannya ini akan berdoa dan kemudian terijabahi dan menimpa kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Karena memang doanya itu sangat mustajab, ya. Sebagai hasil dari dari menjaga dia dalam perkara. Ya. Dan ini tidak hanya saatnya yang dengan dia menjaga pola makan dari perkara yang halal, rezeki profesi yang dia kerjakan dari perkara yang halal, kemudian berbuah pada amal soleh dan doa yang mustajab. Dan ini juga pernah terjadi pada kisah Abu Bakar, ya, pada saat dia memakannya, yaitu syat, ya, atau daging yang diberikan kepadanya yang ternyata mengandung subhat, maka dia memuntahkan. Di mana pada saat itu hadis riwayat Aisyah, ya, ketika itu ada seorang yang memberikan makanan kepada Abu Bakar, ya, yaitu yurijulahu al-kharas wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharaji. Padahal
Abu Bakar itu adalah orang yang dari hari-hari sebelumnya sudah biasa memakan hasil makanan. Karena bulan ini adalah apa? Pembantunya Abu Bakar. Ya, faja'a yauman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakar, dan satu ketika dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memakan, faqala lahul gulam, ya, tetapi Abu Bakar adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam menjaga makanan. Atau terima ada, ya. Faqala Abu Bakar wa ma huwa. Ya. Maka pada saat itu si pembantu tadi mengatakan, Abu Bakar, tahukah makanan ini? Ya. Abu Bakar menjawab, makanan apa itu? Ya. Yang tadi disuguhkan, ya. Ya, qala kuntu takahantu li insani fil jahiliyah. Aku yang mendapatkan dulu di masa jahiliyah, ya, sebagai aku berprofesi sebagai seorang dukun, ya. Yang kemudian banyak orang yang memberikan aku upah, ya. Maka makanan yang barusan aku berikan kepadamu adalah apa? Hasil dari perdukunan zamanku dulu. Yang kemudian apa? Aku belikan makanan berupa daging, kemudian aku suguhkan kepadamu. Maka kemudian fa'amala Abu Bakar yadahu, ya, faqa'akula say'in fibat. Maka kemudian Abu Bakar memasukkan dengan perjuangan tangannya, karena tangan ini kan lukmah dia ingin menebus seolah-olah lukmah tadi, ya, suapan yang masuk ke mulutnya, kemudian masukkan lagi tangannya, tapi untuk mengambil sesuatu yang lebih dalam dari sekedar mulut tadi yang dimasukkan oleh apa genggaman tangan. Dia masukkan sampai dalam, sampai memutahkan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dulu juga termasuk orang yang sangat menjaga apa? Pola makanan, bukan dari sisi kesehatan saja, tetapi dari sisi apa? Halal dan haram. Nah, ini satu yang luar biasa, ya. Maka jamaah sekalian, ya, sebagai penutup dari kisah-kisah ini saya ambil beberapa ungkapan, ya, atau perkataan yang sangat bagus, ya, dari para salaf dulu tentang manfaat makanan yang baik, ya. Di antaranya adalah masalah doa, ya. Jadi karena doa ini adalah satu senjata bagi orang beriman. Ad-doa'u apa? Mukul ibadah. Doa adalah intinya orang beribadah. Orang itu kalau beribadah sholat kan selalu minta apa? Allahumma firli, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Allah ampunilah dosa-dosa. Selalu dia meminta dalam apa? Perkara ampunan dan sebagainya, atau perkara yang lain dari hajatnya setelah sholat, ya. Atau ketika sujud dia apa? Berdoa untuk dikabulkan hajat-hajatnya. Maka perkara doanya adalah perkara yang sangat penting, ya, menjadi senjata yang sangat luar biasa untuk kita kondisikan agar mustajab terus menerus, ya. Maka apa yang disampaikan para sahabat atau para salaf dulu, ya, berkata Wahab bin Munabbih, man sarahu ayastijaballahu da'watahu falyuqit tuhmatahu. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin, ya, yang senang agar doanya itu selalu terijabahi oleh Allah, maka selalu apa? Sempurnakan makanannya dengan apa? Makanan-makanan yang halal, ya. Kemudian bahkan kata Sahal bin Abdullah, ya, seorang salaf juga, man akal halal arba'ina yauman ujibat da'watahu. Barang siapa yang mampu makan makanan yang halal terus selama 40 hari, maka akan mustajab doanya. Ya, karena 40 hari itu, apalagi di zaman padang pasir yang sangat tandus, sangat susah, ya, untuk halal, ya. Artinya terbebas dari haram dan terbebas dari syubhat, ya. Mungkin hari ini kita haram bisa selamat, tapi syubhat apa? Masih bercampur, ya kan? Nah, kemudian juga dikatakan dari Umar bin Khattab, ya, iruju amma haramallahu yaqbalullahu ad-du'a wa tasbih, ya. Dengan kembali kepada Allah dan memalingkan dari perkara yang Allah haramkan, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa, ya. Dan terakhir dari perkataan salaf yang menarik sekali, ya, adalah, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man nabatalla min suhud." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari perkara yang suhud, yaitu perkara yang Allah haramkan, pennaru awlabi, ya, maka api neraka sangat layak untuk mengkonsumsi daging tadi.
Alhamdulillah wa na'udzubillah min dzalik. Baik, karena waktunya barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan dibuka mute-nya. Jadi kesimpulannya adalah profesi yang halal ya secara secara syar'i ya, itu akan membuahkan amal soleh dan juga doa yang mustajab. Maka tentunya ini jangan sampai kita sia-siakan ya. Karena makanan kita punya pengaruh kepada diri kita dalam perkara doa ya, apalagi kita ini yang sudah sepuh-sepuh ya dan nggak bisa mungkin produktif kerja, hanya bisa memberikan kepada anak bukan uang ya, tapi doa ya. Karena jangan sampai yang kita ingin berdoa kepada cucu kita, kepada anak-anak kita yang sedang berjuang ya untuk keluarga dan sebagainya, doa-doa kita ternyata masih tertahan di pintu lahir ya. Baik, ada yang bertanya Ibu, monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk dibuka mute-nya.